Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran akidah akhlak kelas 11. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas keempat tokoh dan ajaran tasawuf. Insyaallah untuk pertemuan ini kita membahas pengertian tasawuf dan ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi bab ini nanti mungkin terbagi menjadi 3 pertemuan. Pengertian tasawuf ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, terdapat banyak kata atau istilah yang dihubungkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kata tasawuf. Misalnya Harun Nasution menyebutkan paling tidak ada 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf. Pertama, tasawuf diambil dari kata dasar sofa yang berarti suci. Karena kesucian hati, kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan serta keikhlasannya. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata sof yang berarti barisan. Karena orang-orang sufi biasanya kalau sholat mereka memilih sof yang terdepan. Kemudian yang ketiga dari bahasa Yunani, Theosofi. Theo artinya Tuhan, sof dari sopos artinya hikmah, yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan. Yang keempat diambil dari kata sufah, yaitu serambi Masjid Nabawi, di mana kaum muhajirin waktu itu yang belum punya tempat tinggal, mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi yang disebut dengan sufah. Yang kelima diambil dari kata suf, bulu domba. Hal ini disebabkan karena kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka. Juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya, di samping untuk menenangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Kemudian di antara para sufi sendiri memberi pengertian tentang tasawuf itu sesuai dengan pengalaman yang mereka lakukan masing-masing. Beberapa pengertian yang dikembangkan dan sering dipakai sebagai acuan berasal dari Imam Al-Junaid al-Baghdadi. Beliau dikenal sebagai bapak tasawuf moderat. Ia mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghubung. Baginya tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah atau biologis, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar mengerti janji kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian tasawuf menurut Imam Al-Junaid yang agak panjang, tapi itulah yang memang tujuan tasawuf itu seperti itu. Selanjutnya seorang tokoh sufi, Abu Yazid Al-Bustami, pencetus teori fana, baqa dan ittihad dalam tasawuf, mengemukakan bahwa tasawuf meliputi 3 aspek, yaitu kha, ha dan jim. Kha artinya takhalli, yang berarti mengosongkan diri dari berbagai sifat yang tercela atau perangai yang tercela. Kemudian yang kedua, ha artinya tahalli,
yang berarti menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga, jim tajalli, berarti mengalami kenyataan ketuhanan. Tasawuf sebagai maksudnya kenyataan sebagai ketuhanan itu bagaimana? Orang yang sifat-sifat buruknya dibersihkan, kemudian diisi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka akhirnya dia akan mengenal Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan dengan sempurna, sehingga dia seakan-akan itu semua aktivitasnya, ibadahnya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sebagai sebuah ilmu menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, yaitu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan dan melangkah menuju keridhaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi menurut Al-Qurdi yaitu orang yang hatinya jernih, terhindar dari kehidupan buruk dan senantiasa terisi oleh nur ilahi, sehingga kemurnian hatinya bagikan emas. Ya, masih banyak lagi pengertian-pengertian yang lain. Misalnya dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Sufi besar dari Afrika Utara. Beliau mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Khaldun mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu syar'iyah yang timbul kemudian dalam agama. Asalnya ialah bertekun ibadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menolak hiasan-hiasan dunia serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak, kelezatan benda, harta benda dan kemegahan. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, Zakaria Al-Ansari, seorang penulis tasawuf, meringkas tasawuf sebagai cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi. Unsur utama tasawuf adalah menyucikan diri dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan. Selain itu, Ibrahim Basuni, sarjana muslim berkebangsaan Mesir, setelah mengemukakan 40 definisi tasawuf, termasuk beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, beliau mengategorikan pengertian tasawuf pada 3 poin. Pertama, al-bidayah, yaitu pemahaman tasawuf pada tingkat pemula atau permukaan, yaitu menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitrah kepada yang maha mutlak, sehingga orang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kecenderungan jiwa seperti ini menurutnya dimiliki oleh setiap manusia. Dalam fitrah inilah manusia berbeda dengan binatang. Yang kedua, al-mujahadah, yakni pemahaman tasawuf pada pengamalan yang didasarkan pada kesungguhan, yaitu yang lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mazaqat, pemahaman tasawuf pada pengalaman batin dan perasaan keberagaman, terutama dalam mendekati zat yang maha. Dari ketiga pemahaman kategori tasawuf di atas, Basuni menyimpulkan bahwa tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan aktivitas yang sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari keduniaan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk mendapatkan perasaan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Dan sebelumnya kita perlu mengenal siapa beliau ini. Nama lengkapnya Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Dia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid al-Baghdadi, dan terkadang dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nahawan, Persia. Wafat tahun 298 Hijriah, bertepatan dengan tahun 910 Masehi. Imam Al-Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya Syekh Sari al-Saqafi dan Al-Harith al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Sejak kecil Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun Al-Junaid telah dipuji oleh gurunya tentang makna syukur. Maka dijawabnya dengan tangkas, diuji, masya Allah ya. Jadi Al-Junaid diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Maka beliau menjawab dengan tangkas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi syukur menurut Al-Junaid, waktu itu masih anak-anak, umur 7 tahun, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihris hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amthalul Quran yang naskahnya sudah tidak ada lagi, dan yang lain Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan di berbagai wilayah di negara-negara kaum muslimin. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Inti ajaran tasawuf Al-Junaid. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Ini artinya menurut Al-Junaid, tasawuf adalah ilmu yang paling tinggi. Ya, kalau ada ilmu yang lebih tinggi daripada tasawuf, beliau akan mencarinya dimanapun akan dicari, untuk mempelajarinya, bahkan walaupun dengan merangkak. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan roja. Khauf, takut dan harap. Membuat kompit atau rasa kecut, susah, sempit.
harap atau rojak kepadanya, pada Allah, membuat seseorang menjadi basit atau lapang luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat qabid dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan rojak saja, maka Allah mengembalikan. Jika Allah membuat basit dan rojak, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Jadi ketika Allah membuat khauf saja dan dan qabid, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku menurut beliau. Tapi karena Allah juga menciptakan rojak dan basit, maka kembalilah kemanusiaan beliau Al-Junaid. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam laku tasawufnya. Sebagaimana disampaikan oleh Sa'id Hawa yang mengutip pernyataan Al-Junaid, kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang sudah biasa dan kami senang. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'rif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak tanda-tanda kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa manusia itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan ahwal. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. Pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah, dan berpaling kepada Allah itulah yang sulit. Menghancurkan mudah itu lebih mudah. Menghancurkan gunung itu lebih mudah, tapi menundukkan hawa nafsu itulah yang sulit. Harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT dengan sesempurnanya. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh. Jadi harus selalu berzikir dan memiliki cita-cita yang tinggi dalam kesadaran penuh. Yang kedua, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. Yang ketiga, senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa jernih, bisa menerima perintah-perintah Allah dengan ikhlas, menjalankannya dengan ikhlas, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk meniti jalan yang diridhoinya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.